Kisah wafatnya pencinta Al-Quran dan pencinta musik. Simak kisah berikut, dan ambillah pelajaran darinya. Salah seorang pekerja pemantau lalu lintas bercerita. Tiba-tiba kami mendengar suara tabrakan yang kuat. Ternyata sebuah mobil yang menabrak mobil yang lainnya. Ini merupakan sebuah kecelakaan yang sulit untuk digambarkan. Karena ada dua orang dalam keadaan sangat parah. Kemudian kami mengeluarkan dan membaringkan mereka di tepi jalan. Lalu kami berusaha mengeluarkan pemilik mobil yang satunya. Tetapi kami menemukannya telah meninggal dunia. Kemudian kami kembali kepada kedua orang tadi. Dan ternyata kami menemukan mereka dalam keadaan sekarat. Maka dengan segera temanku mentalkinkan kepadanya kalimat syahadat. Tetapi lidah kedua orang tersebut justru malah melantunkan nyanyian. Keadaan ini semakin membuatku merinding. Tetapi temanku berlaku sebaliknya. Ia terus mentalkinkan kalimat syahadat kepada mereka berdua karena ia mengetahui bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan yang demikian. Namun demikian, usaha temanku itu sia-sia. Mereka berdua terus melantunkan nyanyian-nyanyian. Dan semakin lama suara lantunan mereka semakin melemah. Kemudian orang yang pertama diam lalu diikuti dengan orang yang kedua hingga akhirnya mereka pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lantas ia temanku berkata, "Aku belum pernah menyaksikan kejadian yang seperti ini dalam hidupku." Kemudian kami membawa mereka berdua dengan mobil. Temanku berkata, "Sesungguhnya manusia itu mengakhiri hidupnya dengan kebaikan atau keburukan tergantung dengan keadaan lahir dan batinnya. Maka aku pun takut dengan kematian. Aku banyak mengambil pelajaran dari kejadian tersebut dan melakukan salat pada hari itu dengan khusyuk." Berselang beberapa waktu, terjadi lagi sebuah kecelakaan yang sangat mengherankan pula yang menimpa seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan yang biasa. Pada waktu itu, mobilnya sedang dalam keadaan rusak karena terperosok pada sebuah terowongan yang menuju ke arah kota. Ia pun turun dari mobilnya untuk memperbaiki kerusakan pada salah satu ban. Kemudian secara tiba-tiba datang sebuah mobil yang melaju dengan kencang dan menabraknya dari belakang, lalu ia terjatuh dengan luka yang cukup parah. Kemudian kami membawanya dengan mobil, lalu menghubungi rumah sakit. Ia adalah seorang pemuda yang masih berusia belia, seorang yang berpegang teguh dengan agamanya yang dapat terlihat jelas dari penampilannya, dan ketika kami membawanya kami mendengar bergumam. Tetapi kami tidak bisa mengerti apa yang sedang ia katakan. Namun ketika kami meletakkannya di dalam mobil dan berjalan menuju rumah sakit, maka barulah kami dapat mendengarnya dengan jelas. Ternyata ia sedang melantunkan Al-Quran dengan suara lemah. Subhanallah, dia terlihat melakukan hal tersebut ketika dalam keadaan kritis. Ia terus melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah dan tiba-tiba ia terdiam. Kemudian aku menoleh ke belakang dan ternyata dia sedang mengangkat jari telunjuknya sambil bersyahadat. Kemudian kepalanya tertunduk. Aku pun meloncat ke belakang. Aku sentuh tangannya, dadanya, nafasnya. Tidak ada reaksi apa-apa. Ternyata ia telah meninggal dunia. Aku pun menatapnya dan meneteskan air mataku. Lalu aku memberitahukan temanku bahwa ia telah meninggal dunia. Maka temanku pun menangis. Aku pun masih menangis terisak dan suasana di dalam mobil menjadi sangat mengharukan sekali. Hingga kami tiba di rumah sakit. Kemudian kami memberitahukan kejadiannya kepada setiap orang yang kami temui. Banyak di antara mereka yang terharu dan ikut meneteskan air mata. Di antara mereka, ada yang setelah mendengar kisah pemuda tersebut, lalu pergi menghampirinya, lalu mencium kening pemuda tersebut. Semuanya bersikeras untuk tetap duduk di sana untuk mensalatkannya. Salah seorang petugas menghubungi rumah pemuda ini, dan pada saat itu, orang yang menerima telepon adalah saudara kandungnya. Kemudian ia berkata tentang saudaranya itu. Dia pergi setiap hari Senin untuk mengunjungi neneknya yang tinggal sendirian di desa, dan dia selalu mencari para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin untuk bersedekah. Orang-orang di desa tersebut sangat mengenalnya, dan ia juga selalu membaca buku-buku dan kaset-kaset, sedangkan mobilnya penuh dengan beras dan gula untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, hingga permen untuk anak-anak pun tidak dia lupakan. Dia selalu menjawab jika ditanya tentang jauhnya jarak perjalanan yang dia tempuh. Sesungguhnya aku selalu mengambil manfaat dari jauhnya perjalanan dengan menghafal Al-Quran dan mengulangnya.
dan juga dengan kaset-kaset yang bermanfaat. Sesungguhnya aku selalu memohon ganjaran pahala atas setiap langkah yang aku ayunkan. Salah seorang yang hadir di sana berkata, dulu aku sering merasa bahwa diriku selalu terombang ambing tanpa arah di dalam kehidupan ini. Aku selalu dihempaskan oleh kebingungan dari segala arah karena waktuku banyak yang kosong dan pengetahuanku yang sedikit, dan aku pada waktu itu sangat jauh sekali dari Allah. Ketika kami mensalatkan pemuda tersebut, lalu kami menghadiri penguburannya dan setelah pemuda itu memulai menjalani hari pertamanya di akhirat, maka aku seolah-olah mulai menjalani hari pertamaku di dunia ini. Aku benar-benar telah bertaubat kepada Allah yang Maha Esa. Alangkah indahnya akhir kehidupan para ahli Quran, para penghafal Al-Quran, dan alangkah buruknya akhir kehidupan para ahli nyanyian. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ahli Al-Quran. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan di-share sekiranya postingan ini bermanfaat.